A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir dan masih diberikan izin oleh Allah untuk kembali hadir di hadapan para sedulur semua dimanapun berada, baik di Nusantara maupun yang ada di luar negeri ya. Dan tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami kembali hadir untuk membuat sebuah konten yang sedang hangat-hangatnya kali ini ya. Kembali membahas tentang Gus Samsudin yang saat ini sedang proses hukum karena satu kontennya yang membuat kegaduhan yang pro kontra yang cukup besar, cukup nasional. Di satu sisi, satu pihak dari pihak Gus Samsudin menyatakan bahwa itu hanya sebuah konten, hanya sebuah sajian hiburan ataupun edukasi untuk masyarakat umum, masyarakat luas, supaya paham bahwa ada kelompok-kelompok yang memiliki ajaran seperti itu. Dan di satu sisi bagi orang-orang awam ataupun orang-orang yang berpendidikan menganggap pembelajaran seperti ini bisa menjadi satu penistaan, satu bentuk penistaan, menggambarkan bahwa Islam itu satu hal yang sangat buruk. Kenapa? Karena bagi penganut agama di luar Islam akan memperkuat dan akan menyimpulkan bahwa ternyata di Islam ada hal-hal seperti itu, sekalipun itu hanya oknum-oknum atau ajaran-ajaran yang memang sudah menyimpang dari Islam. Dan pro kontra ini pernah disampaikan oleh satu sosok ya yang kita ketahui, bahkan di media sosial itu sudah dipersuskan, dilawankan, bahwa tokoh satu ini saling berhadapan. Kita kenal dengan nama panggungnya itu Pesulap Merah. Pasti semua para sedulur semua udah paham ya. Dulu pernah sangat sering sekali malah ya mengomentari konten-kontennya Gus Samsudin, bahkan sampai melakukan pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu hanya settingan. Dan itu pun memang diakui, saat ini pun itu settingan. Namun yang menjadi masalah di sini kegaduhan di antara dua orang ini ya sebenarnya akhirnya menjadi malah bingung juga untuk para penonton. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Apakah Pesulap Merah yang menuduh itu dalam posisi yang benar, atau Gus Samsudin yang tertuduh atau yang dijadikan objek ini yang salah? Dan dua-dua pihak ini sama-sama memiliki pengikut-pengikut yang fanatik juga ya, atau yang istilahnya memang benar sudah menyukai si figur ini. Dan di sini kita netral ya, tegaskan lagi, kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi itu tidak memihak siapapun, kami tidak pernah menghakimi siapapun. Kita hanya ingin membuktikan saja pada saat kami membuat konten tentang Gus Samsudin, yaitu apa adanya, apa yang memang ada dalam tubuhnya, sekalipun mungkin yang memilikinya tidak merasa mengakui kan gitu, itu enggak masalah. Kita hanya ingin bahwa memang keilmuan seperti itu selalu digunakan kesempatan oleh bangsa jin dan siluman untuk bisa bertempat di dalam tubuh manusia. Banyak dari konten-konten saya bukan hanya Gus Samsudin, dari pengobatan online kami yang sering kami dari request para sedulur semua, itu semua menceritakan hal yang sama sebenarnya. Keberadaan makhluk jin dan siluman dalam tubuh itu prosesnya berbagai macam. Dan yang paling banyak adalah keilmuan. Itu sudah jelas-jelas memang mereka mempelajarinya, akhirnya bangsa jin dan siluman itulah yang masuk. Karena zikir-zikirnya yang tidak bersanad.
Itu mungkin kenapa sampai banyak pendukung dari Gus Samsudin tidak menerima apa yang kami sampaikan. Ya karena beliau dianggap sebagai sosok yang sudah besar, tidak mungkin melakukan yang tadi yang kami buka di situ. Padahal kasusnya itu sederhana, sama dengan kasus-kasus dari pengobatan kami di seluruh Nusantara, bahwa penyakit-penyakit yang mereka derita yaitu ya dari bangsa jin dan siluman yang bersumber salah satunya dari keilmuan-keilmuan ataupun zikiran-zikiran yang tidak bersanad. Dan kali ini sebagai penyeimbang ya, tadi penyeimbang dua tokoh ini, kami akan mencoba mencari tahu sosok goib yang ada di balik sulap merah ini. Selama ini kita kenal dia selalu berani mengungkap video-video settingan tokoh-tokoh yang ada di media sosial. Cukup unik juga gerakannya, apa yang dilakukannya itu cukup unik ya. Dia berani. Tidak mungkin keberanian ini hanya karena satu niatan dia begitu saja ingin membongkar gitu, tanpa ada backup atau kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Kita akan bersama-sama, kita akan lakukan proses mediumisasi. Kita akan coba tarik salah satu goib yang ada dalam tubuhnya. Apakah memang yang dilakukan Marcel ini betul-betul karena niat dia ingin memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, atau yang lain kita nanti akan buktikan dalam proses mediumisasi. Dan seperti biasa sebelum kami melakukan proses mediumisasi, kami ingin kembali mengucapkan rasa terima kasih kami pada para sedulur semua yang sudah selalu setia mendoakan, memberikan support dan dukungan, dan juga selalu memberikan komentar-komentar yang positif sebagai penyemangat kami. Walaupun akhir-akhir ini banyak juga komentar yang menyalahkan. Tapi ya nggak apa-apa, itu satu hal yang wajar. Pro dan kontra itu satu hal yang wajar. Kami tidak pernah mempermasalahkan. Yang terpenting kami berbicara apa adanya tentang apa yang ada saat ini. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi, yaitu Kang Iwan Bimantara. Siap Kang? Siap. Kita mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, saya protek, saya bentengi tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman pasik. Semua jin iblis siluman pasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, yang niatnya hanya untuk membohongi, memanipulasi semua data, maka semuanya akan terpental ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi wasallam protek, dibersihkan tubuhnya. Allah dibersihkan semua yang dari jin iblis siluman pasik yang dalam tubuhnya, semuanya menguap keluar. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang saya tarik, hanya yang saya izinkan yang bisa menguasai tubuh mediator. Selain itu semuanya akan otomatis terpental ke neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya, saya tarik sosok goib atau makhluk goib yang paling kuat yang ada dalam tubuh sosok sulap merah ini, yang paling kuat yang ada dalam tubuhnya, yang paling kuat dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, tidak bisa bersembunyi. Saya hanya minta yang paling kuat, tertarik. Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron, energinya semakin sinkron, semakin kuat. Silahkan sinkron dengan tubuh mediator, sinkronisasi menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Energi majelis saya protek, tidak bisa mengganggunya, tidak ada yang mengganggunya. Saya protek. Allah silahkan masuk. Dan apabila bukan yang saya maksud, bukan goib yang ada dalam tubuh sulap merah tadi, maka otomatis akan hancur meledak. Allah Sallallahu. Otomatis kita suaranya tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Kamu bisa bicara? Iya, Bisa. bisa. Kalau boleh tahu, kamu ini bangsa apa? Siluman. Bangsa siluman. Benar kamu yang ada di tubuh tokoh yang tadi saya tarik itu? Iya, Di dalamnya. dalam. Keluar masuk atau hanya fokus di dalam? Keluar masuk. Keluar masuk, tapi lebih dominan di dalam tubuhnya. Iya, Tidak bohong kamu ya. Kamu tahu resikonya kalau berbohong di sini? Tahu resikonya? apa sih? Tubuh kamu akan terpotong-potong, hancur, lebur. Setiap ucapan jawaban kamu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya nanti ajukan dan mengandung kebohongan, hanya manipulasi kamu untuk mengaduk domba umat, maka otomatis tubuh kamu akan terbakar oleh panasnya api neraka Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila makhluk ini bukan yang ada dalam tubuhnya, maka akan terbakar Allah. Semakin panas, akan semakin panas. Sallallahu alaihi wasallam. Akan semakin panas, semakin panas, tidak bisa menahan panas, akan semakin panas. Allah, dan semua tubuhnya terpotong-potong. Allah. Benar kamu di dalam tubuhnya? Ya. Hmm? Tapi kamu kenapa? Seperti kepanasan, berarti ada yang kamu bohongi. Ada yang kamu manipulasi. Iya, Atau kamu sebenarnya bukan siluman? bukan. Kamu siapa? Kamu iblis. Ngaku aja nggak apa-apa. Gak usah malu. Anda sudah tahu. Benar berarti Siapa Anda ini saya? iblis. Iya. Iya, Terus tadi kenapa ngaku siluman? Supaya apa? saya bisa jadi apa saja. Iya. Percaya iblis itu memang sakti. Saya bisa jadi orang baik sekali. Ya. Mau jadi apa? Saya bisa. Sekarang gini, ya oke lah, dalam setiap tubuh manusia itu pasti memang ada iblisnya. Yang memang sudah ada perjanjian antara raja kamu dengan Allah itu sendiri bahwa kamu diizinkan untuk menggoda manusia. Apa peran kamu itu hanya menggoda atau memang ada misi lain di luar, atau iblis yang lain dari iblis yang ditugaskan untuk menggoda? Hanya saya. Hanya kamu. Iya, Tidak ada goib yang lain, ada. jin dan siluman. Ya, itu semua pasukannya saya. Kamu yang istilahnya mengkader mereka. Iya, Kamu yang memasukkan mereka atau yang punyanya sendiri yang memasukkan? sudah ada dalam tubuhnya sebenarnya. Sudah ada dalam tubuhnya. Ya, Nah, yang paling kuat, saya minta yang paling kuat aja di antara semua goib yang ada dalam tubuh si tokoh ini. untuk apa? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing. Anda tidak akan menyakiti pasukan saya. Tidak. Anda berjanji. Ya, Silakan. ya Anda kan yang menguasai mereka, masa tidak bisa mengundang mereka? Satu aja yang paling sakti. Sinkron. Silahkan. Jadi nyaman dah tubuh mediator.
Oh, bangsa siluman. Ya. Oh. Wujud kamu apa wujudnya? Wujud saya Hmm. manusia bermata merah. Wujudnya nggak seperti manusia. Iya, Kenapa bisa berwujud seperti manusia? Aslinya atau bukan. aslinya aja? Itu kan udah metamorfosis kamu karena keilmuan kamu. Aslinya kamu. Wah. Silahkan muncul. Karakter aslinya muncul. Apa wujudnya? Harimau. Serigala. Oh, sekian. Kamu sudah lama di tubuhnya? Sudah Berapa tahun di tubuhnya? sudah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Kamu dari keilmuannya dia atau Saya hmm? dari leluhur. Oh, dari leluhur. Hodam leluhurnya. Keilmuan. Iya, Keilmuan apa? kesaktian, Hmm. kekebalan. Oh, dia kebal juga. Berarti orang ini kebal. Hmm. Nah, saya tanya. Tadi kan kamu hodam kesaktian, kekebalan. Apakah si tokoh ini tahu kalau dia kebal, kalau dia sakti? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Ya, Saat ini aja terbaru. Dia tahu. tidak tahu ada saya. Tapi efeknya tahu. Dia kebal, dia sakti Ya, tahu. dia tahu karena saya yang membimbing untuk berguru, Berguru maksudnya. mengamalkan kesaktian-kesaktian. Oh, jadi dia punya guru juga. Iya, Punya keilmuan-keilmuan gitu. iya, karena tanpa guru itu tidak mungkin dia akan percaya. Nah, sekarang gini, guru dia itu ya kan kalau kita lihat secara aktivitas dia di media sosial kan dia paling sepertinya kayak seperti tidak suka dengan spiritualis. Dia lebih lebih dekat dengan ulama-ulama kiai. Apa itu gurunya? Setengah ulama. Setengah ulama. Berarti lewat kalimat-kalimat seperti itu. Iya, Lewat zikiran-zikiran gitu. iya, Jadi itu hanya strategi kamu supaya dia punya kepercayaan diri karena memiliki sesuatu gitu. iya. Tapi kan yang diberikannya itu dari tadi yang kamu sampaikan itu sama punya hodam kan? Iya, tapi itu semua sudah pasukan saya yang menguasai. Jadi kekuatannya itu jauh masih lebih rendah. Akhirnya sebenarnya kamu yang memberikan kekuatannya. Saya yang memberikan kekuatan sepenuh. Berarti ada berapa? Semua pasukan goib dalam tubuhnya yang
yang bisa kamu atur di dalam tubuhnya? Banyak. Berapa miliar? Tidak terhitung. Masa tidak terhitung? Pasti ada angkanya lah. Ada miliar, ada triliun. Banyak sekali. Ya banyak juga kan ada batasan. Miliar, triliun kan masih ada. 5 miliar. 5 miliar. Ya baru sedikit. Masih banyak yang lebih banyak dari itu. Segitu saja sudah luar biasa. Ya. Berarti peran dia selama ini di media sosial, dia berani mengungkapkan aktivitas-aktivitas ya pemain, maksudnya pegiat sosial lagi lah. Entah itu YouTuber, entah itu pesulap, atau entah itu spiritualis. Dia sampai berani menantang, istilahnya berani membongkar, membuka. Itu karena ada kamu. Bisikan dari kamu. Itu kan kalau dilihat di dunia nyata kan satu hal yang baik. Istilahnya bisa minimalisir orang-orang yang awam itu untuk percaya pada hal-hal yang dibongkar tadi. Terus keuntungan kamu apa kalau hal itu satu kebaikan? Kesombongan. Kesombongan. Berarti menurut kamu sendiri yang di dalam tubuhnya nih kan? Berarti menurut kamu dia udah masuk kategori sombong berarti? Iya. Kan kalau di saya lihat video-videonya kan ya baiklah, niatnya sangat baik gitu. Titik sombongnya kalau menurut kamu itu di mana kalau boleh tahu? Kenapa harus bertanya kepada saya? Ya kan kamu di dalamnya, kamu bisa lebih melihat isi hatinya lebih jelas. Biar saya saja. Ya makanya saya undang. Kalau kamu nggak ngomong, ya ngapain saya undang, ya udah aja. Justru kan Ketika seseorang itu sudah merasa lebih baik daripada orang lain dan merasa lebih daripada orang lain, itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombongan yang akan mencelakai diri. tapi pendukungnya banyak, jutaan. Bahkan saya lihat seolah-olah orang-orang yang dibongkar oleh dia itu kayak nggak bisa berkutik gitu. Karena semua saya yang menggerakkan. Maksudnya Pasukan saya yang menggerakkan semua. semuanya itu seperti apa maksudnya? Apapun itu. Karena saya sudah sepenuhnya diberikan kesaktian. Apa yang dia minta sebenarnya bisa. Selama dia meyakini. Karena nanti saya yang akan mengabulkan setiap keinginan-keinginan. Jadi kamu mengikuti apa yang ada di benaknya. Dia ingin membongkar, misalkan contoh, dia misalkan punya keinginan untuk membongkar tentang Gus Samsudin, trik-triknya, trik-trik pengobatannya. Itu kamu yang bantu maksudnya. Kamu yang ngasih tahu bahwa oh itu trik seperti ini gini. Membisikannya lewat apa? Pikirannya. Pikiran. Tidak ada apa-apanya Samsudin itu. Kalau dibandingkan dengan majikan kamu ini. Iya. Tidak ada apa-apa. Gitu. Belum seberapa kesaktiannya dibanding
kesaktian saya. Tapi kan kalau di alam nyatanya si majikan kamu ini kan cuma sulap biasa. Ya cuma main sulap lah maksudnya. Nggak ada kaitannya dengan hal-hal goib. Kalau Samsudin kan ada kaitannya dengan hal-hal goib, pengobatan non medis. Tapi ketika berhadapan dengan dia itu, siapapun akan tertunduk. Oh gitu. Hebat juga berarti ya. Ya oke lah, saya percaya kalau kamu mengatakan begitu. Karena di belakang. Apabila Anda ingin mencobanya, silakan saja. Maksudnya mencoba? Dengan dia. Ya kan dalamnya cuma ada kamu. Iya. Sama iblis tadi. Berarti saya berhadapan dengan kamu sekarang. Tadi kalau saya nggak ada perjanjian dengan iblis tadi untuk tidak ganggu kamu udah saya bersihin ini. Iya, tapi tidak boleh. Iya, oke, itu kan perjanjian. Itu. Tapi kalau suatu saat saya bertemu dengan dia memaksa ke sini, udah nggak ada perjanjian lagi. Saya wajib untuk menghancurkan semua yang di dalamnya. Nah sekarang gini, kamu mulai terkoneksi dengan si iblis tadi, yang akhirnya si iblis tadi memberikan kamu kesaktian lebih, sampai berusaha berubah wujud seperti manusia walaupun matanya masih merah. Itu sejak kapan? Sudah jalan berapa tahun? Sudah lama. Sebelum si ini menjadi tenar? Iya. Sebelum masih biasa-biasa aja? Semenjak dulu. Saya sudah. Berarti yang mengatur skenario, yang merekayasa dia mulai terjun ke media sosial, bergaya menjadi sosok yang punya ciri pakai baju serba merah itu kalian tadi. Itu salah satu simbol. Karena merah itu warna yang kalian sukai. Iya. Itu bertolak belakang ya dengan apa yang diucapkannya ya. Dia dalam ucapannya kan dia seperti pejuang putih gitu kan. Memberantas penipuan-penipuan yang berkedok konten atau pengobatan yang isinya penipuan. Tapi malah kamu isinya malah iblis. Dan malah sosok warna ini raja saya itu luar biasa. Beliau bisa menjadi apa saja. Jangankan menjadi sosok seorang figur. Tapi kamu tahu, maaf saya potong ini. Tadi kan kamu katanya Samsudin nggak ada apa-apanya kalau berada dengan sulap merah kan. Ya. Tapi kemarin waktu saya mediumisasi, itu dalam tubuhnya malah ratus juta miliar goibnya. Kamu cuma 5 miliar. Banyak kan dia loh. Biarpun banyak, tapi dari segi kesaktian itu tidak menjadi ukuran. Memang pernah bertarung. Kalian pernah bertarung secara goib di sana? Ya. Pernah? Sudah pernah bentrok? Saya sudah menaklukkannya. Kalau belum menaklukkannya, buat apa saya berbicara seperti ini? Oh gitu. Berarti waktu pembuktian itu kemarin itu? Iya. Sudah lama. Iya. Sebelum bertemu pun saya sudah bertarung. Oh gitu. Dengan siapapun yang akan dia temui, saya sudah bertarung duluan. Nah terus sekarang gini, ini beberapa bulan ini malah majikan kamu nggak terdengar suaranya, baru muncul lagi setelah Samsudin ini tersandung kasus ini. Itu hanya media saja. Maksudnya? Bangsa kami itu tidak memikirkan media. Ya maksudnya artinya tujuan akhir kamu tuh seperti apa di dalam tubuh si sulap merah ini? Rencana kamu ke depan tuh seperti apa? Itu akan menjadi wadah saya sepenuhnya. Maksudnya ya itu kan secara goibnya. Secara di alam nyatanya apa yang mau kamu lakukan di dalam tubuh dia itu?
Mau jadikan dia itu sebagai apa kamu? Jadikan orang yang sombong. Hmm. Orang yang selalu menganggap orang lain itu kecil. Hmm. Dan akan berhadapan dengan siapapun. Karena ketika saya tidak dihadapkan dengan musuh, saya tidak ada pekerjaan. Oh gitu. Berarti memang target atau misi utama kalian itu supaya si tokoh ini selalu berhadapan dengan orang-orang besi tegang gitu. Biar saya ada pekerjaan dan menambah kesaktian juga. Oh gitu. Nah sekarang bocoran sedikit. Kamu kan berarti udah sering maksudnya buat planning kan sama si iblis tadi itu kan. Setiap untuk langkah-langkah dia. Ada nggak misi untuk kesini, untuk menyerang ke sini? Ada. Ada. Secara nyata seperti dia datangi Samsudin atau hanya secara gaib kamu sendiri yang ke sini? Secara nyata. Oh gitu. Memang sudah ada dalam planning Ya. sebelum mediuman ini pun. Iya. Kenapa nggak segera dilaksanakan? Nanti. Ya enggak apa-apa. Saya tunggu di sini. Suatu saat akan saya bawa ke sini. Tapi kamu udah tahu resikonya kan? Biar nanti raja saya yang berhadapan. Oh ya udah, sekarang raja kamu yang berbicara berarti kamu udah selesai. Tapi misi kamu sendiri terhadap ya bisa dianggap lawan di media sosial terhadap Samsudin ini. Sejauh mana? Ada misi lanjutan atau hanya menunggu aja? Apabila tidak ada perlawanan buat apa? Jadi memang sudah tidak ada perlawanan. Iya. Tidak ada gunanya. Dan tidak akan menambah kesaktian buat saya. Oh gitu. Sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi kalau sama pernah dia saya lihat juga kontennya bersama Ujang Bustami malah akur sama Ujang Bustami. Kenapa perlakuannya setiap ini berbeda? Ya, tergantung siapa yang mendampingi. Ketika pendamping-pendampingnya itu tidak menyerang saya, tidak akan. Ya saya juga nggak nyerang kamu. Ya, nanti kalau kamu sini saya yang nggak nyerang nggak terjadi apa-apa dong. Nanti ada rahasia. Ada rahasia. Kenapa pakai rahasia-rahasiaan? Ya sudah, terima kasih atas informasinya. Silahkan kalau kamu mau kembali. Saya mau lanjut ngobrol sama raja kamu. Silahkan berganti. Allah. Keluar. Allah. Kembali. Oh, jadi begitu strategi kamu. Tadi yang diucapkan dia benar semua. Ya. Itu skenario semuanya dari kamu. Terus benar itu, dia ada skenario rencana mau ke sini ada. Iya. Kamu yang buat. Pasukan-pasukan kamu. Ya kan kamu yang paling berkuasa. Iya. Pasukan-pasukan dari golongan kamu. Bukan dari jin siluman. Tapi katanya nyatanya bukan goibnya. Iya. Kamu yang giring gitu. Iya. Misinya apa ke sini? Itu nanti. Oh, nggak bisa dibicarakan. Tidak bisa.
bisa. Oh ya udah nggak Biar apa-apa. nanti saja. Terus sekarang gini, yang jadi wadah kamu dalam tubuhnya ini kan udah beberapa bulan ini nggak ada beritanya nih, baru keluar lagi nih setelah Gus Samsudin tuh kena kasus. Sebenarnya misi akhir kamu ini sama orang ini apa sih? Mau dibuat seperti apa dia itu oleh kamu? Saya tidak pernah berpikir untuk orang itu. Karena bukan orang itu yang akan saya targetkan. Tapi tadi dari siluman tadi Itu beda tugas. beda. Ya, Tapi kan yang nyetir dia juga kamu. tapi bangsa kami itu beda tugas. Anda juga sudah paham Oh, tugas bangsa kami itu apa. terus yang kamu mau lakukan dalam tubuhnya, berarti nggak ada. Kalau kamu mengatakan tadi tidak ada kepentingan dengan dia, lah kamu itu bisa eksis karena ada dia kok. Ya, Keinginan-keinginan kamu untuk mempengaruhi pola pikir manusia banyak. Kamu gunakan dia kok ya. Artinya kamu punya kepentingan lah sama dia. ada Nah iya kan susah juga cari sosok yang bisa seperti itu tuh. rahasia besar. Ya cuma kita berdua yang tahu. Tidak bisa. Karena saya juga sudah paham media-media. Karena media-media itu pun bangsa kami yang merancang. Maksudnya media yang mana? Media yang Anda sebutkan tadi. Yang tokoh-tokoh spiritualis tadi. Media-media informasi. Oh, yang menceritakan berita-berita itu. Biar mereka nanti yang melihat dan menyaksikan akan tergiring dan masuk ke dalam lingkaran saya. Ketika sudah masuk dalam lingkaran saya, mereka sudah lupa jati dirinya dan mereka lupa dengan Tuhannya. Dan itulah salah satu tugas bangsa kami. Jadi memang kamu skenariokan bahwa orang-orang tuh supaya punya simpati sama si tokoh ini. Ya, dan mereka rela melihat setiap informasi-informasi dan mereka rela mengorbankan waktu untuk melihat setiap gerak-gerik sampai mereka lupa dengan kewajibannya kepada Tuhannya mereka. Karena itu salah satu tugas bangsa kami sampai nanti. Karena bangsa kami itu tidak akan mengalami kematian. Jadi kamu akan membuat dia itu menjadi sosok yang begitu terkenal sehingga banyak dikagumi oleh orang dan semua orang itu selalu ingin update terhadap apa yang dilakukannya gitu. Ya. Dan mereka mulai mempercayai. Dan mulai memuja-muja. Karena yang dilakukannya memberantas dukun-dukun palsu gitu. Ya. Karena sebenarnya sudah saya tidak boleh Gak apa-apa. ceritakan lagi. Gak ada yang dengar kok.
saja saya yang Ya nggak apa-apa, izin aja. tidak boleh. Anda bertugas, saya juga bertugas. Saya sangat menghargai tugas Anda dan saya juga berharap Anda menghargai tugas saya. Ya, saya dari tadi sudah menghargai. Kalau nggak menghargai kan kamu tahu setiap iblis yang masuk sini saya kembalikan ke sarangnya. Ya, Kamu kan enggak. karena tidak banyak yang nanti akan saya ceritakan. Cukup itu saja. Sedikit lagi lah informasi. Sebenarnya Anda sendiri sudah paham. Ya kan untuk saya. Kalau orang dengarnya dari saya, orang kirainnya itu pemikiran saya doang. Ya saya tahu, tapi kan kalau sumbernya dari saya percuma dong. Ya udah saya bikin video sendiri aja, saya sampaikan. Kalau saya nggak seperti itu. Ya, karena bangsa kami Hmm. lebih pintar dibanding bangsa-bangsa kami. Hmm. Bangsa kami bisa Hmm. mengecohkan bangsa-bangsa manusia Ya itu kan emang keahlian kalian. seolah-olah itu benar, padahal itu menyesatkan dan tidak sedikit kami pun mempunyai pasukan-pasukan bangsa kalian yang berkedok ulama. Hmm. Ya. Lalu Dan itu salah satu boneka-boneka bagi kamu. termasuk si pesulap merah ini. Ya, Tapi ini kamu jadikan rajanya. ya, Hebat juga strateginya ya. Berarti bisa dikatakan kalau boleh saya simpulkan, ini berarti bisa termasuk salah satu fitnah akhir zaman nanti. Iya, ya. karena kamu berusaha membentuk Bangsa kami sudah masuk ke dalam bangsa-bangsa kali. ya itu dari dulu udah masuk. Sekarang lebih besar lagi. Anak-anak kecil saja sudah kami kuasai. Itu untuk meregenerasi supaya sudah tidak ada lagi sifat manusia dalam tubuhnya. Yang ada hanya sifat-sifat bangsa kami. Dengan seperti itu, kami lebih mudah membolak-balikan dan waktu saya sudah habis. Cuma segitu informasinya. Ya, Pelit amat. Jadi
kamu sedang menciptakan sebuah sosok yang nantinya akan dikagumi oleh banyak orang. Walaupun yang memang yang dihantamnya itu ya memang sosok-sosok yang secara kasat mata juga dikatakan buruk oleh banyak orang. Sehingga ini benar-benar akan jadi pahlawan. Padahal di balik kepahlawanan ini dia sedang menanamkan ajaran-ajaran yang baru malah. Bahwa ada ilmu merah, ilmu putih, seperti itu. Walaupun ini hanya seperti tontonan, ini kan satu penanaman keyakinan bahwa ilmu merah malah yang benar kan. Ternyata ilmu yang putih yang salah. Strateginya memang luar biasa. Sangat luar biasa. Manipulasi yang dikatakan bahwa fitnah akhir zaman itu surga itu akan diperlihatkan seperti neraka dan neraka akan diperlihatkan seperti surga itu sudah kamu terapkan. Berarti memang benar-benar akhir zaman ini. Apalagi dibungkus dengan si tokoh ini, si sulap merah ini sering sowan ke kiai-kiai besar gitu kan. Seolah-olah memang ya tidak ada masalah, tidak mungkin seorang sulap merah itu bisa dikatakan buruk karena secara pergaulan kasat mata dia sering sowan. Terus yang dikedepankan memang ya seperti membela agama lah. Luar biasa sih. Tapi ya biarkanlah masyarakat dan orang-orang yang akan menilai seperti apa. Di sini sekali lagi kami jelaskan, kami Padepokan Cahaya Siliwangi itu bersifat netral, hanya ingin menyampaikan fakta. Silahkan Anda, para sedulur semuanya dan penonton dimanapun berada untuk menilai sendiri benar dan salahnya seperti apa. Ya, silahkan. Saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi seseorang, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Mudah-mudahan masyarakat yang melihat video ini bisa tercerahkan, bisa melihat sisi strategi dari iblis yang luar biasa, supaya tidak tertipu ya. Ini tugas saya menyampaikan kepada mereka. Kamu kan sudah bertugas. Ya. Saya bertugas untuk menyampaikan fakta supaya tidak banyak yang terbawa oleh tipuan-tipuan kamu dan bangsa kamu. Silahkan, saya menghargai tugas Anda. Ya. Udah, terima kasih sudah hadir di tempat kami. Ya. Nanti kalau keluar ingat, jangan bawa apa-apa dalam dokumen teater. Berarti nanti urusannya beda lagi. Berarti kita perang kalau itu. Tidak. Oh. Saya sudah paham. Ya udah, silakan. Bisa keluar sendiri gak? Bisa. Silakan. Terkunci semua rusuk semuanya, tidak bisa diambil. Dan seluruh jin korinya semuanya bertahan di dalam tubuh jasad ventilator. Hanya energi buruk, hanya makhluk gaib, jin iblis siluman yang bisa keluar dari Allah. Bersihkan semuanya, Allah. Semua memori dan isinya pulih kembali, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semuanya, baru saja kita tadi menyaksikan dialog tingkat tinggi ya. Ini dialog tingkat tinggi nih. Salah satu strategi iblis yang paling hebat ternyata sudah mulai diterapkan. Itu satu pertanda bahwa akan banyak muncul fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman itu salah satunya tadi yang saya sampaikan, bahwa nanti akan banyak hal-hal yang sebenarnya mengajak untuk ke neraka tapi diperlihatkan seperti mau masuk ke surga, dan begitu juga sebaliknya. Artinya di sini kita diajak untuk kembali, intinya hanya kedekatan kita dengan Allah, keimanan kita kepada Allah yang bisa membentengi kita dari hal-hal penipuan-penipuan dari bangsa iblis tadi. Mudah-mudahan dialog-dialog tadi bisa dipahami sepaham-pahamnya. Jangan membawa perasaan dulu, saksikan sampai selesai dulu ya, supaya bisa memahami secara utuh dialog ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami berharap banyak hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari video ini. Amin. Kami berdua mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.